A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'na bihi wa wa qala fi mukhtasar al-ihya'i wal-bilal muhimmatun 'azimatun naf'i musarrafatun yuqra'u 'inda an-nawmi Allah yatawaffal anfus hina mawtiha wa allati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qadara 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Wa qala lan dika sinten Syekh Bilal fi mukhtasaril ihya'i ing dalem ringkesan kitab Ihya Ulumuddin lil Bilali kedune Imam Bilali muhimmatun 'azimatun naf'i musarrafatun ai hadhihi utawi iki iku muhimmatun perkara kang gati perkara kang penting 'azimatun naf'i kang agung manfaate mujarrabatun kang mujarrab. Mujarrab niku mandi sudah teruji. Yuqra'u den waca indan naumi ing dalem nalikane turu arep turu apa Allahu yatawaffa ayat Allahu yatawaffa. Maknanya betul. Ngomongnya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu tawi Allah iku yatawaffa majahi sinten Allah. Majahi tegese napa niku memegang mengendalikan al anfusa ing pira-pira ruh hina mautiha ing dalem nalikane matine anfus. Walati lan ing ruh lan tamut kang dereng mati apa allati fi manamiha ing dalem turune allati. Payung siku mongko ngeker nahan mongko ngeker sapa Allah allati ing ruh kodo kang wis mesthekake sapa Allah alaiha ing atase allati al mauta ing mati wa yursilu lan ngejarake sinten Allah al ukhra ing ruh kang liya ila ajalin tumeka maring mangsa musamman kang wis den tetepaken. Sumayas alunuli jaluk sapa wong iqadhu ing oleh nangekake Allah ing wong iqadhu ing oleh nangekake Allah ing wong kaifasa ahale kaya apa kersa sapa wong hal kaya apa karep sapa wong wa matasaalan ing dalem mangsane kapan karep sapa wong. Fafiha mongko iku tetep ing dalem muhimmah sirrun utawi rahasia ajibun kang gawake. Komen kita biman hadis saliki lan iku tetep setengah saking kitab lan iku ana ing setengah saking kitab manhajus salik Syekh Ali Al-Mursafi kedua Syekh Ali Al-Mursafi rahimahullah qala utawi dawuh qala
Qala nandika sinten Asy-Syaikh Ali Al-Mursafi wa syara'iduhu wa adabuhu ay dzikri isruna. Wa syara'iduhu tawi pira-pira syarate zikir wa adabu lan pira-pira adabe zikir ay dzikri tegese syarat lan adabe zikir isruna iku 20. Fanahtaru mongko milih sapa ingsun minha saking isrun. Fanahtaru mongko milih sapa ingsun minha saking isrun. Ba'daha ing sebagiane asrun. Al awal utawi kang kawitan iku at-taubatu taubat. Wa haqiqatu utawi haqiqate taubat iku tarkuma ninggal barang layakni kang ora manfaati apa mahi ing wong. Kaulan ing dalam pengucape wa fi'lan elan ing dalam penggaweane wa iradatan lan ing dalam kepinginane ba'dan nadami ing dalam sause getun. Utawi kaulan niku didamel kebalikanna. Sawa kana kaulan wa fi'lan wa iradatan. Sakit ya kalau ya. Kaulan tarkuma iku ninggal barang layakni kang ora manfaati apa mahi ing wong maning mau sawa kana padha iku padha uga kana utawi toh ana apa ma iku kaulan pengendikane wa fi'lan lan penggaweane wa iradatan lan kekarepane ba'dan nadami ing dalem sause getun. Asani utawi kang kaping pindho iku luzumut thaharati netepi suci. Wa huwa utawi luzumut thaharah iku al-husru adus gedhe wal wudu'u lan wudu. Adus kang dene tiyang gadah hadas ageng wal wudu'u lan wudu kang hadas asghar. Kala ngendika Sinten Al-Bilali fi Mukhtasarul Ihya ing dalam kitab ringkesan kitab Ihya lil Bilali kedua Imam Bilali rahimahullah taala wa taharatu batinihi lan sucine batine wong aidon halimale wastaqbalul qiblati lan madhep kiblat. Asal itu wallahu a'lam bishawab. Ini urung terang kamu. Oh, terangnya. Keterangan sih kurang sesuai request. Sesuai instruksi kita tambah nih. Jadi kan balik ringgi, sing kudu diterangke. Kalau ini kan di napa nggih? Akul halal wa tibul mat'am. Sekarang layakuna muraiyan wa mutayyina linnas. Oke, itu ya kita mulai. Pinggir kan, pinggir. Wa minha la yakuna muraiyan wa mutazayyinan linnas. Bagian dari syaratnya atau adabnya zikir itu hendaknya zikir tidak dipertontonkan atau gaya mutazayyinan itu ya. Mutazayyinan itu gaya mencitrakan baik. Linnasi dengan tujuan linnasi karena manusia. Qala Sirya Syafati rahimahullah taala man tazayyana linnasi bima laysa fihi syafata min aini. Orang yang mencitrakan baik karena alasan manusia
dan sebenarnya itu tidak ada pada dirinya, maka yang seperti itu gugur di mata Allah. Wa qala Fudail rahimahullah taala tarkul amal min ajlinas. Kemudian Fudail bin Iyad ngendikake tarkul amal min ajlinas riya. Meninggalkan amal alasannya karena takut prasangka manusia itu dianggap riya. Wal amal li ajlinas syirkun. Melakukan amal tujuannya karena manusia, menurut beliau syirik. Wal ikhlas ayu afiyakallahu min huma. Yang namanya ikhlas itu kita selamat ke Allah dari kedua hal tadi. Sudah dari situ juga. Terus temriki tentang adab kalih. Yang pertama muraiyan, yang kedua mutazayyin. Zikire diniatke kangge dipertontonkan kepada manusia dengan tujuan manusia. Aslinya muraiyan mutazayyinan itu boleh, bahkan baik. Syaratnya tidak linnas, tapi lillahi ta'ala. Itu namanya yang namanya ikhlas seperti itu. Tapi berhubung ini muraiyan dan mutazayyinannya linnas, ini gugur pikirnya. Muraiyan mempertontonkan ini oleh beliau diberi penguat dalil yang berupa itu qala Fudail bin Iyad itu tarku amal li ajrin nasriya. Meninggalkan suatu amal, saya terjemah dulu. Meninggalkan suatu amal, tapi apa yang memotivasinya itu karena alasan manusia, karena takut prasangka manusia, yang seperti ini disebut riya. Itu menurut beliau. Pasnya gini, kalau di kitab Azkarnya Nawawi, beliau itu menceritakan seperti ini. Jadi seperti yang kemarin kita pelajari, zikir itu yang baik di samping bil qalbi juga bilisan. Terus canggume muni, atine melafatkan apa yang sedang dipikirkan. Itu menurut beliau kemarin ya. Atau kalau tidak seperti itu, cangkemnya muni, atine meresapi makna kandungan dari lafaz yang dipikirkan. Itu kemarin. Nah, ketika orang zikir dia mau melafatkan bilisannya, itu malu. Alasan karena di situ banyak orang mungkin. Alasan karena di situ banyak orang yang seperti ini, itu yang dimaksudkan dari apa yang dikatakan Fudail bin Iyad. Ibaratnya tadi saya screenshot tadi dari Adkar. Ya pokoknya intinya seperti itu. Jadi kalau ada orang tidak melakukan zikir bilisan, orang tidak melafatkan zikirnya, alasannya karena takut nanti dianggap riya, karena takut donnya orang-orang sekitar. Yang seperti ini itu yang dimaksudkan dari perkataan Fudail bin Iyad ini, yaitu kata-kata tarkul amal li ajrinas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Begitu juga ketika kita melakukan amal, melakukan satu taat, tapi alasan yang memotivasinya karena manusia, itu juga enggak benar. Oleh beliau dikatakan ini syirkun, menyekutukan Allah. Yang benar bagaimana? Yang benar ya yang tidak, kedua-duanya itu, yang tidak seperti itu. Itu alasan pertama yang muraiyan. Terus yang mutazayyinan oleh beliau dikasih penguat dalil ngendikane Sirri Saqati. Sirri Saqati ngendika man tazayyana linnas bima laisa fihi saqata min ainillah. Orang yang mempersonakan dirinya, orang yang
orang yang Iya. gaya ya. Orang yang gaya tapi sebenarnya dia tidak seperti itu malah oleh Allah sama sekali tidak dilihat. Ini sekedar maknanya muraterian, makin penjabarannya. Jadi orang yang mencitrakan dirinya tapi di belakang tidak seperti itu, pada hakikat dia tidak seperti itu, yang seperti ini oleh Allah tidak dilihat. Ini kalau orang-orang arif tidak dilihat oleh Allah itu azab yang paling besar. Tapi kalau kita ya biasa ya. Sudah, pun nggih sing niku sementara murate ngoten saged dinanu nggih, saged dipahami nggih. Sekarang kita mulai pembahasan muraiyan wa mutazayyinan. Terus bedane napa muraiyan kalian mutazayyinan? Muraiyan itu penekanannya lebih kepada motivasi kita melakukan sesuatu. Jadi amalul qalb. Yang namanya muraiyan itu amalul qalb. Walaupun pada kenyataannya nanti apa ya? Itu dilakukan. Jadi seperti ini, kita mau berangkat jamaah lewat di depan rumah mertua, melakukannya di srek-sreke getok misalkan, ya kerungu, dapat nilai plus. Itu muraiyan. Muraiyannya bukan jamaah wow, ngesrek wow. Jadi niat gen ketok ini itu yang disebut dengan muraiyan. Lah ngeten iki mangke saged nggugurke amale tiyang menika. Saged nggugurke amale tiyang menika. Tapi bukan lantas berarti tidak dapat pahala. Karena al ajru bi qadri ta'abnya. Kita melakukan ya dapat pahala. Cuman pahala yang sempurna yang sesuai diharapkan tidak dapat. Kita misalkan wiridan Allah. Kita itu ana wong akeh tak khusuk-khusuk Allah seperti itu. Wiridannya dapat pahala. Kesel ini lho itu pahala. Tapi muraiyannya pamere niku mboten karena pangeran niku ingkang sakata fi ainillah. Niku ingkang kalih Gusti Allah mboten diwiji. Jadi amale jenengan niku mboten dianggap sebagai amal zikir sesuai dengan perintah ulkuruni al-kurkum. Tapi kalau mutazayyinan itu penekanannya lebih pada perilakunya, perbuatan zahirnya. Misalkan kita rapate seperti saya lah, misalkan nggak patek paham tentang ilmu ini, tapi nggak ya sok ngerti, itu namanya mutazayyinan. Kita misalkan kalau contoh yang saya dapat di kitab itu ada seorang alim, seorang yang terpandang di daerahnya, putra seorang pemimpin. Terus untuk menjaga wibawa dirinya, untuk agar ketok wong liya bahwa dia itu putranya dia, itu berpakaian yang khas, yang dikenali bahwa niku putranya dia. Yang seperti ini dikatakan mutazayyinan. Itu yang saya dapat contoh dari kitabnya. Ya intinya pokoknya mutazayyinan itu menghias dirinya, memberi atribut pada dirinya yang semestinya itu tidak pantas dia sandang. Karena dia tidak seperti itu. Ketika zikir misalkan, zikir nenggone apa ya, di pertengahannya itu digaya mendayu-dayu biar orang jamaahnya itu ikut-ikutan zikir. Ya zikirnya biar ikut-ikutan sakau, ikut-ikutan apa? Orwil ya, ikut-ikutan hubur. Iya. Ikut-ikutan hubur. Itu yang seperti itu dianggap mutazayyinan.
mutazayin. Walaupun perbuatannya itu sebenarnya sah, perbuatannya itu sebenarnya dianjurkan agama, perbuatannya itu sebenarnya kalau lillah itu lebih baik, jadinya lebih baik. Contohnya apa? Namanya berangkat jamaah, kan disunahkan kita tazyin ya, berangkat sholat kita disunahkan untuk tazyin. Itu kalau lillahi ta'ala nilai plusnya tambah plus. Tapi kalau linnasi ya sakotoh an ainillah. Kalau linnasi yang seperti itu oleh Tuhan tidak dianggap sebagai apa ya, amal ibadah. Yang ini bisa dibahas. Sakit ya? Aku dikun ora paham. Terus aku ngomong. Terus pro. Nah, kenapa muraiyan dan mutazayyinan itu oleh Allah tidak dianggap? Karena orang yang riya, orang yang mutazayyin itu sebenarnya orang-orang ini tidak benar-benar percaya dengan apa ya, biwahdaniyatihi, tidak benar-benar percaya dengan kodratnya Allah, dengan azamatillah, dengan keagungan Allah dan lain sebagainya. Jadi ketika ada orang amal melakukan ibadah kok riya, itu sebenarnya dia mulai ragu bahwa Tuhan itu benar-benar agung. Lah, kok sakit ngoten? Karena kalau dia benar-benar percaya bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu benar-benar agung, Tuhan itu yang memiliki segalanya, Tuhan itu penyebab segalanya, tidak mungkin tujuan dia karena manusia. Misalnya kita sedekah berjedak Abah Amir misalnya, seperti itu. Nah, sedekahnya baik, yang nggak baik niatnya. Sedekahnya baik, tapi yang nggak baik niatnya. Nah, niatan yang seperti itu orang tadi di dalam hati kecilnya, di sisi hati kecilnya itu dia mengakui bahwa Abah Amir ini juga punya azamah, di samping Allah juga punya azamah. Abah Amir ini punya keagungan yang saya butuh untuk mendapatkannya. Sama ketika dia mengatakan bahwa Allah itu agung dan kita wajib bergantung kepada Allah. Nah, bener tak contohnya om sing paling tua juga. Tapi bagus, saudaranya tetap dapat, tapi riaknya itu makanya urusannya pengiran. Sakotoan ainillah atau tidak terserah. Ini kok nanti misalkan uang itu jadi wakaf, ya jadi wakaf. Pahala wakafnya ya jadi pahala wakaf. Itulah makanya kenapa di dalam kitab Ihya, kitab Ilm kalau tidak salah, beliau ngeten. Jadi pas permulaan Imam Ghazali itu boleh ilmu, itu lah ikhlas banget, betul ikhlas banget. Iya tujuannya ya kepingin unjuk, kepingin paling pinter dan lain sebagainya. Beliau ngakui sendiri. Tapi yang seperti ini oleh beliau dianggap sah. Karena lama kelamaan yang seperti ini akan hilang. Di situ beliau mengatakan apa yang sulit dipermulakan itu diampuni untuk seterusnya. Maksudnya seperti ini. Jadi sebagai seorang pemula, wong latihan, iki perkara-perkara sing kanggone wong tingkatan sing wis mlebu ning gone kono. Misalkan orang yang mulai belajar tasawuf itu melakukan dosa riya, melakukan dosa mutazayyin dan lain sebagainya, itu yuhtafar. Tapi fil bidayah. Tapi juga di samping fil bidayah juga ada
syarat lain, dia harus tidak cuman pengen mandek tenggine tingkatan itu. Makanya kemarin beliau mu'alif mengatakan walaupun dzikrul lisan itu sedikit faedahnya dan hampir dikatakan ini nggak ada gunanya, tapi tetap kon lakoni. Karena dengan dzikrul lisan ini lama kelamaan kita akan ada kehendak meningkatkan pada dzikrul lisan ma'al qalb. Karena dengan riak-riak sedikit ini, kapan-kapan asal mudawamah itu akan ada kehendak untuk meningkatkan menjadi ikhlas. Seperti itu. Itu. Bon, ini kita enten yang nggih sing pengin ditangguki nak mawa kula ngertos nak mboten ngertos nggih. Jawaban untuk satu paragraf ini ada yang perlu diulang penekanannya enggak? Betul nggih? Selanjutnya alju wa minhu alju fala yahsulu ta'siru wa tanwiru ila bilju. Zikir niku hendaknya juga orangnya ju itu artinya lapar, tapi ju di sini, lapar di sini yang beliau maksudkan itu khifatul maidah, apa perutnya tidak terlalu kenyang. Nanti diterangkan bahwa ghairul ju asyadid alladzi yantafi ma'hu al-khusyu' wal khudur. Ini bukan lapar yang sehingga nanti menyebabkan khusyuknya dan khudurnya dia ketika zikir hilang. Kalau ju yang seperti itu malah tidak baik. Jadi ju di sini adalah ju yang khifatul maidah. Lapar tapi sing pripun nggih? Sing boten terlalu lapar. Lapar tapi sing boten kuwarten. Niku yang dimaksud ju. Lah ju ini oleh banyak ulama dikatakan sebagai pripun nggih? Sebagai permulaan untuk tanwirul qalb, permulaan bagi diteranginya hati. Diteranginya hati itu penting. Hati yang terang itu penting. Pentingnya karena pengiran itu kan nggih sering beliau Tuhan menisbatkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah, hati niku mahalu nazar kageme Gusti Allah. Jadi menungso niku sing didelok atine. Boten asabikum wala suwarikum boten niku nggih. Sing delok atine. Jadi ketika hati itu terang, itu tandanya bahwa Tuhan menitipkan cahayanya ke hati kita. Itu pentingnya. Lah, saged husul nur niki, saged mendapatkan nur niki. Niku oleh ulama dikatakan wetenge kudu ojo terlalu kebak. Karena ketika weteng kebak oleh para ulama dikatakan akan banyak lemaknya. Kalau akan banyak lemaknya, lemak di sini kalori ya. Apa? Iya, kalori di Pak Arif. Sing marai energi niku. Nggih lah, ngono kuwi. Akan banyak energinya untuk melakukan, untuk menjalankan syahwatnya yang tertunda. Syahwat pengen rasani wong, syahwat pengen ngambuk wong, syahwat pengen nginceng wong dan lain sebagainya. Ini dapat terlaksana kalau ada tenaganya. Kalau tidak ada tenaganya nggak terlaksana. Makanya ulama banyak yang suka memilih lapar daripada kenyang. Itu karena ketika kita lapar
itu energi kita akan terforsir atau terfokuskan pada ngeladeni Pangeran Subhanahu wa taala. Niku nak ulama. Awake dhewe nggih umpamane wetenge enten isine sithik-sithik nggih, paling ora digunakan untuk hal-hal yang paling mendesak untuk kita. Dari situ ketika kita kenyang, itu akan banyak energi yang bisa kita gunakan untuk menuntaskan syahwat kita. Sehingga kalau kita berkali-kali menuntaskan syahwat kita, akan yuri sudulma, akan menyebabkan hati kita menjadi gelap. Menjadi gelap. Jadi gimana? Sungguh pendek gitulah. Sungguh pendek. Pokoknya gini sih, seperti itulah. Intinya pokoknya cara berpikirnya kurang luas, cara berpikirnya tidak lengkap dan lain sebagainya. Orang-orang pamannya anaknya salah titik ya langsung dimarahi. Orang-orang bener sidik ya samplah seperti itu. Di samping itu, ini juga yahsulu at-taksir. Jadi wiridan niku zikir yang kita wiridkan itu mempunyai asar masing-masing. Contohnya ketika kita zikir lafaz la ilaha illallah itu asarnya panas. Kita ketika zikir lafaz sholawat itu asarnya adem. Sholawat itu adem. Nak la ilaha illallah subhanallah itu panas. Ini kula nggih mboten nate ngicipi nggih. Tapi niku jarine kitab-kitab. Ngoten niku. Nasaihul ibad. Nasaihul ibad. Jadi tapi nggih mboten niku tok kata tengene Mafatihul Falah Ibnu Athaillah ngomong ngoten. Jadi nak zikir la ilaha illallah niku taksirnya labete yang kita dapatkan, yang dirasake awake dhewe sing zahir niki itu rasane panas, kemeringat. Bahkan kalau di Miftahul Falahnya Ibnu Athaillah itu mengatakan wong nak wiridan la ilaha illallah iku kok gembrobos. Lah keringetnya ini itu hasil dari pembakaran barang-barang sing subhat, barang-barang sing haram. Kata Sultan. Jadi zikir niku saged ngilangi apa campurane daging awake dhewe sing kecampur barang-barang haram, barang-barang subhat dan lain sebagainya. Niku menurut Ibnu Athaillah. Nah, tenggene Nasaihul Ibad lucu mulai. Malah ada sebagian wali itu malah torekotnya makan. Jadi berzikir la ilaha illallah ngoten niku awake panas mulai terus mangan sing wake. Oh zikir meneh mangan meneh seperti itu. Niku kula ndeng ngapus keleke dhewe nang tengah. Nasaihul Ibad. Tapi nak sholawat adem. Benten kalian la ilaha illallah kalian subhanallah. Makanya nak biasane tenggene thariqah niku ingkang pertama kali ditekankan wiridan nggih sholawat. Sholawat. Beda-beda sholawatnya ya. Bahkan sholawat niki pun pripun nggih? Ada yang menggunakan sholawat ini tidak cuman untuk memuji Nabi itu enggak. Jadi nak sholawat itu kan ngeten artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat, kita maknani apa ya, ubatan saja ya, tidak maknani kan. Ya Allah, doakanlah kanjeng Nabi Muhammad. As-sholat doakan maksudnya itu makna ubatan mawon. Jadi kabeh piye maksud kanjeng Nabi dongake apa kan bingung. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, doakanlah kanjeng Nabi Muhammad.
nak makna jenengan sing biasane malani Allahumma sholli muga nambahi rahmat ta'ati niku makna murad niku. Nah, sholawat sing maknane kon ndongake niku maksude nggih niku donga sakarepe pangeran, donga sing umum. Jadi kita mempercayakan bahwa Allah itu benar-benar mencintai nabinya yang satu ini, maka apa yang akan diberikan oleh Allah itu yang terbaik untuk nabinya ini. Itu sholawat. Jadi aslinya sholawat itu pada karo ketika kita ndelok di sinetron itu hidup baginda raja seperti itu. Ini saya itu sholawat atau niku? Orang ning pundi nggih, lali kula. Niku arep mirip ngoten niku. Lah, sholawat ini malah enten kadang-kadang orang dibuat munajat. Munajat itu kita sedang bermesraan dengan Allah. Jadi dewe itu mencurahkan isi hati kita ngadu pada Tuhan, kita nyambat pada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bercerita pada Tuhan, itu munajat. Sebagian ulama yang memulai torekotnya setelah dia lama mudawamah dengan sholawat, itu malah akhirnya kantil dengan sholawat, sehingga sampai akhirnya sampai nihayahnya dia juga muamalahnya ngamale niku anggere sholawat ya. Karena dia bisa mengolah rasa dari makna sholawat itu sampai sholawat itu beliau buat munajat kepada pangeran. Nah, kalau ini dia ora nyampe, ini maksudnya piye yo mboten nyampe kok. Pokoknya intine sholawat niku biasanya kangge mulai wiridan, karena sholawat niku adu. Niku masalah taksire zikir. Ini video wajib wonten niku. Dilajib pun. Mun nggih. Kesimpulannya adabnya zikir yang pertama kemarin sudah, yang selanjutnya itu kalau zikir nggih lillah taala sampai ngoten nggih malah males. Lah malah warga iki mulai semangat yo. Benten meleh, kados sing asai libat wau. Dadi enten wali niku sing torekote mangan to. Karena nak bar mangan ngoten niku semangat nek wiridan. Oh bar wiridan meleh mangan. Nak wonten salahe ngapunten pokoknya monggo. Oh, yo itu kan gitu. Ya, saya kira ini ya bisa dipersingkat untuk kesimpulannya itu yang pertama arkan syurut itu kita manai sebagai adab zikir. Jadi arkan asyurut ai al-adab. Makanya di sini nanti yang diterangkan adalah al-adab wal makruhat. Salah satu bentuk adab ketika kita zikir adalah jangan sampai kita menjadi orang yang muraian atau mutazayyina, yaitu orang yang riya atau orang yang mempersolek diri dalam berzikir. Nah, riya di sini ketika kita meninggalkan sesuatu karena selain Allah, maka itu riya.
Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena selain Allah, maka itu syirik. Tapi tadi sudah disinggung, pertama riya fil bidayah, di dalam permulaan di ngapura, asal ora terus di ngapura, karena lama-lama insya Allah akan menjadi ikhlas dengan sendirinya. Bagaimana momen ini pertama ada guys pamer-pamer sidik apa-apa susah gue ikhlas diri. Nah, masalahnya nak langsung ikhlas kemungkinan karena belum terlatih benar tentang keikhlasan, ya mungkin rada angel isi untuk pamer-pamer sidik kan. Dan mutazayyinan itu kita bersolek diri yang sebenarnya belum pada fase. Contohnya umpamanya orang kiai, orang ustaz jubahan, terus lewo dan lain sebagainya, sedikit dianggap kiai, dianggap ustaz, mau ngias kafaro yukafiru kufron, nyari bodoh. Nah itu jenenge berhias diri, tapi sebenarnya dia tidak pas dengan apa yang dilakukan. Ya itu saya kira. Nah kemudian salah satu ketika kita tidak bisa melepaskan diri dari muraiyan atau tazayyinan, ini ijazah karena sering disebut ijazah, ijazah yang pernah saya berikan ketika salah satu pertemuan alumni itu saya dijazahi oleh Abah langsung, yaitu karena mungkin kita tidak terlepas dari muraiyan atau tazayyinan, itu ketika kita habis sholat setidaknya kita disuruh berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni fi ma yaqulun. Ya Allah, jadikanlah saya tulis. Oh iya. Wah, aku nak dijadikan atau ditulis ya. Narapa rasdo ngono. Nah, ini kan Pangan sudah ya, najasir atau ditulis pangan sudah. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wal firli ma la ya'lamun wala tu'akhidni fima yaqulun. Nah ini salah satu ijazah dari Abah. Kemungkinan dulu kayak aku potongannya berita beriti. Ya, mungkin ijazah kalau tadi mengenai pamer terus muka-muka sudah jadi ikhlas. Kemudian yang kedua adalah aljo. Kemudian tadi jelas jo di sini bukan kok terus poso ngebleng sehingga akhirnya malah resort gawe. Itu ada kasus seperti itu ada. Nganti lemes sehingga sing angsale kudu diguru malah harus dimulang. Wah iku ruwet iku. Wonten niku wah poso terus. Ya poso terus nak energi kira apa poso terus padahal dia sebenarnya punya kegiatan rutinitas sing menjadi sebuah kewajiban malah tidak dilakukan, itu jelas salah. Maka ju di sini adalah bukan sesuatu yang sangat lapar, tetapi sesuatu yang hanya tidak kenyang, yang tidak kenyang. Jadi ya setengah. Kemudian tadi benar itu sholawat adem, kemudian la ilaha illallah dan sebagainya itu panas dalam pengertian memang membakar diri kita. Jadi kalau kita masih taraf budaya itu nak jenengan nate ijazah asmaul husna niku asmaul a'zam yang disebut niku pancen puanas di Borobios dua toreko sing pun lakoni toreko la Allah niku pun niku nak jenengan asmaul husna mungkin untuk Pak Haji dan sebagainya dia nggih jaga-jaga niku jelas ketika setelah wiridan maka akan Borobios dan itu yang disebut adalah asmaul a'zam. Karena itu biasanya sholawatan. Saya kira itu cukup. Itu untuk kesimpulan pada paragraf pertama dan kedua.